Mungkin engkau dikhianati oleh orang, mungkin engkau diperlakukan tidak adil. Tapi selama kita membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda akan selalu benar di mata Tuhan. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema kasih itu konkret, kasih itu nyata, kasih itu terlihat, teraba, bukan sekedar dengan kata-kata. Kasih sebatas perkataan bukan kasih yang sejati, tetapi kasih yang munafik. Tuhan memberikan bukti kasih yang konkret dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Membuktikan bahwa kasih Dia adalah kasih yang konkret dengan memberikan anaknya yang satu-satunya, supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa. Nah, kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekadar sandang, panganan, papan, tapi kebutuhan terbesar manusia itu dicintai dan dikasihi. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka dihina, direndahkan, dan dimaki-maki. Semua orang suka dipuji, dihargai, dicintai. Jadi hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada orang yang membutuhkan adalah kasih. Apa yang terjadi jika semua orang yang ada di dunia ini hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti dunia ini tidak pernah ada kejahatan. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Karena semua orang yang tinggal di surga hidup saling mengasihi dan mencintai. Wow. Jadi kalau kita ingin menginginkan surga datang di dunia ini, praktekkan kasih. Apa yang terjadi jika semua orang yang ada di kota dan bangsa kita hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti kota dan bangsa kita tidak pernah ada teroris, tidak pernah ada kemiskinan. Apa yang terjadi jika semua orang yang ada di keluarga kita hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti keluarga kita tidak pernah ada perpecahan, karena di surga tidak ada perpecahan. Jadi kalau kita menginginkan surga datang dalam kehidupan kita, kalau kita menginginkan surga datang dalam tempat pekerjaan kita, kalau kita ingin menginginkan surga datang bagi kota dan bangsa kita, praktikkan kasih. Sebab di mana ada kasih, pasti ada kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Nah, inilah kekuatan kasih. Ada 5 sifat kasih, ada 5 kemampuan kasih. Yang pertama, kasih paling utama. Kasih itu paling penting. Sifat daripada kasih itu dia paling utama. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jadi jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum terutama, hukum terpenting, hukum menjadi prioritas, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika ada hukum terutama, hukum terpenting, pasti juga ada dosa terutama. Apa itu dosa terutama di dunia ini? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama ada dosa terutama di dunia ini. Jadi semua dosa Tuhan sanggup ampuni, kecuali satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, yaitu tidak mengasihi sesama, tidak mengampuni sesama. Dosanya akan tetap tinggal. Wow. Yang kedua, sifat kasih, kekuatan kasih. Kasih itu paling besar. 1 Korintus 13 ayat 13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow. Jadi kalau usahamu mau menjadi besar, praktikkan kasih. Kalau karirmu mau meningkat, praktikkan kasih. Kalau pelayananmu mau berdampak, praktikkan kasih. Kalau keluargamu mau semakin rukun, praktikkan kasih. Sebab di mana ada kasih, pasti menjadi lebih baik. Kasih membuat seseorang menjadi besar, sedangkan ketiadaan kasih membuat seseorang menjadi punah. Yang ketiga, sifat daripada kasih. Kasih itu paling kekal. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti.
pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Kasih akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saya sempat berpikir bahwa di surga kita akan menggunakan bahasa roh. Ternyata bahasa roh akan berhenti. Di surga kita akan menggunakan bahasa kasih. Jadi kalau bisnismu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau karirmu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau rumah tanggamu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau kesehatanmu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau pelayananmu mau langgeng, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih pasti jadi kekal, pasti ada jadi langgeng. Tidak ada kasih, tidak ada yang langgeng. Yang keempat, sifat daripada kasih. Kasih itu tidak pernah gagal. Kasih selalu berhasil. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu Allah, Allah itu kasih. God is love, love is God. Kenapa kasih tidak pernah gagal? Karena kasih itu Allah sendiri. Allah nggak pernah gagal, Allah Maha Kuasa. Berarti barang siapa hidup dalam kasih, pasti Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Jika pelayanan karir kita, usaha dan rumah tangga kita mau berhasil, praktekkan kasih. Karena kasih tidak pernah gagal, kasih selalu berhasil. Luar biasa. Yang kelima, sifat daripada kasih tidak pernah salah, selalu benar. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi banyak sekali pelanggaran, menutupi segala kesalahan, segala dosa. Mungkin engkau dikhianati oleh orang, mungkin engkau diperlakukan tidak adil, tapi selama kita membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda akan selalu benar di mata Tuhan. Orang benar itu musuh-musuhnya diperdamaikan. Orang benar itu, orang yang punya kasih itu selalu benar di mata Tuhan. Walaupun kita kelihatan salah di mata orang, teruskan untuk melakukan kebaikan dan kasih. Karena lebih baik kita menyenangkan hati Tuhan daripada kita melukai hati Tuhan. Kita susah untuk menyenangkan manusia dengan kita melakukan kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan melayakkan hidup kita.